Pernah dengar ponsel merek Nokia? Kini mungkin nyaris tak terdengar namanya di pasaran. Dulu, Nokia adalah simbol kekuatan teknologi. Sekarang, tak banyak yang tahu kemana perginya kekuatan itu. Namun, jika kamu mengira Nokia telah tiada, kamu salah besar. Karena di balik layar, Nokia justru sedang membangun tulang punggung dunia digital masa kini. Dan kisahnya bukan sekadar tentang teknologi, tapi tentang keberanian untuk berubah, bertahan, dan bangkit dari keterpurukan. Sebelum kita masuk ke era jaringan 5G dan kecerdasan buatan, kita perlu mundur jauh ke belakang. Tepatnya ke abad ke-19. Tahun itu, Finlandia masih menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Di sanalah seorang insinyur pertambangan bernama Fredrik Idestam mendirikan sebuah pabrik kertas sederhana di tepi sungai Nokian Virta. Dari sinilah nama Nokia berasal. Bukan dari teknologi, bukan dari ponsel, tapi dari kertas. Pada awalnya Nokia bukan perusahaan teknologi. Mereka memproduksi bubur kertas, lalu perlahan berkembang ke industri karet, kabel listrik, bahkan sepatu dan ban mobil. Inilah yang disebut sebagai fondasi industri berat Nokia. Gabungan dari 3 perusahaan, pabrik kertas, perusahaan karet, dan produsen kabel, melahirkan Nokia Corporation pada akhir tahun 60-an. Gabungan ini bukan kebetulan, melainkan strategi untuk menciptakan perusahaan multinasional yang bisa bertahan dalam berbagai sektor industri. Masuk ke dekade 70-an, Nokia mulai mengembangkan teknologi komunikasi. Mereka bekerja sama dengan militer Finlandia, menciptakan radio 2 arah dan sistem pengendali sinyal. Salah satu tonggak penting pada masa ini adalah pengembangan teknologi transmisi data digital yang kemudian menjadi dasar untuk jaringan telepon modern. Nokia juga berperan dalam pengembangan standar NMT atau Nordic Mobile Telephone yang menjadi sistem telepon seluler analog pertama di dunia. Namun titik balik sejatinya terjadi ketika Nokia membuat sistem switch telepon digital pertama di Eropa. Sistem ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat, efisien, dan aman. Inovasi ini menjadi fondasi dari seluruh sistem komunikasi digital yang kita gunakan sekarang. Nokia mulai menjual teknologi ini ke berbagai negara, menjadikannya pemain utama dalam revolusi komunikasi global. Lalu masuk ke tahun 80-an, Nokia memperkenalkan telepon mobil pertama bernama Mobira Senator. Bayangkan, beratnya hampir 10 kg, tapi untuk zamannya itu adalah terobosan. Telepon ini digunakan di mobil-mobil mewah dan kendaraan eksekutif. Pada tahun yang sama, Nokia juga meluncurkan Mobira Citiman, ponsel genggam komersial pertama. Bahkan Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev terkatap kamera sedang menggunakan ponsel ini. Momen itu menjadi ikonik karena mencerminkan perubahan besar di dunia timur yang tertutup. Dan sejak itulah nama Nokia mulai mendunia. Mereka bukan hanya menjual produk, tapi juga menjual simbol status dan kemajuan teknologi. Di masa ini Nokia mulai menanamkan fondasi inovasinya yang terus berkembang sepanjang dekade berikutnya. Namun, kejayaan sesungguhnya datang di dekade 90-an dan awal 2000-an. Model seperti Nokia 3310 dan 1100 menjadi ikon global. Desainnya sederhana, daya tahan baterainya luar biasa, dan ya, siapa yang bisa lupa game snack legendaris itu? Bahkan banyak pengguna yang menyebut ponsel Nokia sebagai tak bisa dihancurkan. Reputasi ini menjadi bagian dari kekuatan merek mereka. Tapi tahukah kamu, pada tahun 2004, lebih dari separuh ponsel yang dijual di dunia adalah buatan Nokia. Mereka begitu dominan hingga seperti tak tergoyahkan. Bahkan saat pesaing seperti Motorola dan Sony Ericsson berinovasi, Nokia tetap unggul karena kualitas, daya tahan, dan jangkauan pasarnya yang luar biasa. Namun di balik kejayaan itu, ada kesombongan yang perlahan tumbuh. Ketika Apple memperkenalkan iPhone pada tahun 2007, Nokia menertawakan konsep layar pentul sempuh. Mereka terlalu percaya diri dengan sistem operasi Symbian yang menurut mereka sudah sangat mapan. Tapi dunia berubah. Konsumen ingin sesuatu yang lebih interaktif, lebih canggih, dan lebih intuitif. Dan iPhone menjawab semua itu. Menurut laporan Bloomberg, dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, pangsa pasar Nokia anjlok drastis. Android dan iOS menjadi raja baru. Nokia gagal mengikuti tren. Mereka bertahan dengan sistem Symbian yang usang, lalu beralih ke Windows Phone setelah menjalin aliansi dengan Microsoft. Tapi sayangnya, itu justru mempercepat kejatuhan mereka. Windows Phone tidak memiliki ekosistem aplikasi yang luas dan tidak menarik bagi pengembang. Tahun 2013, Nokia menjual divisi ponselnya ke Microsoft. Ini adalah akhir dari era Nokia sebagai produsen ponsel. Banyak orang kecewa, banyak yang marah, tapi keputusan itu dianggap langkah penyelamatan terakhir. Nokia seolah menghilang dari dunia. Namun saat semua orang mengira cerita mereka telah usai, Nokia justru membuka babak baru.
Di balik itu semua, Nokia diam-diam melakukan transformasi besar. Mereka kembali ke akar kekuatannya, teknologi jaringan. Nokia membeli Alcatel-Lucent, perusahaan jaringan asal Prancis Amerika, dan mengukuhkan diri sebagai pemimpin infrastruktur telekomunikasi global. Langkah ini tidak hanya memperluas jangkauan bisnis mereka, tapi juga memperkuat posisi mereka di pasar Amerika dan Eropa. Sekarang, berdasarkan data resmi dari Nokia dan laporan Reuters, Nokia telah membangun lebih dari 800 jaringan privat berbasis 4 dan 5G di seluruh dunia. Mereka juga menjadi pemasok utama jaringan optik, solusi cloud, dan perangkat lunak telekomunikasi. Dalam dunia yang terhubung secara digital, peran ini jauh lebih penting daripada sekadar menjual ponsel. Bahkan Nokia adalah satu-satunya perusahaan yang dinobatkan sebagai champion di radar pasar jaringan 5G privat versi Omdia 2025. Mereka bekerja sama dengan Verizon, AT&T, dan operator besar dunia. Nokia bukan lagi sekedar pembuat ponsel, mereka adalah infrastruktur itu sendiri. Teknologi yang mereka kembangkan memungkinkan industri untuk membangun sistem yang cepat, aman, dan bisa dikustomisasi. Kepemimpinan Nokia saat ini berada di tangan Justin Hotard, mantan eksekutif Intel. Di bawah kepemimpinannya, Nokia memfokuskan diri pada otomasi jaringan, kecerdasan buatan, dan solusi untuk sektor industri dan pertahanan. Mereka juga memfokuskan strategi untuk efisiensi biaya dan penguatan margin keuntungan sebagai upaya bertahan dalam persaingan global yang semakin ketat. Jika kamu menyukai kisah transformasi besar seperti ini, jangan lupa tekan like, bagikan video ini, dan subscribe channel Kuak Fakta agar tidak ketinggalan cerita-cerita semenarik lainnya. Nokia juga memimpin dalam efisiensi energi jaringan. Menurut laporan tahunan mereka, teknologi AirScale dari Nokia mampu mengurangi konsumsi energi hingga 20% dibanding generasi sebelumnya. Hal ini penting dalam dunia yang semakin sadar lingkungan dan hemat daya. Mereka juga sedang mengembangkan teknologi yang memungkinkan pembaruan perangkat lunak jaringan secara otomatis dan tanpa gangguan layanan. Dalam bidang pertahanan, Nokia menjalin hubungan kerjasama strategis dengan beberapa pemerintah Eropa untuk membangun jaringan komunikasi taktis yang aman dan tahan sabotase. Ini bukan sekadar soal bisnis, tapi tentang keamanan nasional. Teknologi ini digunakan dalam sistem radar, komunikasi drone, dan jaringan darurat yang bisa tetap berjalan meski dalam kondisi perang atau bencana. Bagaimana dengan ponsel Nokia? Saat ini, HMD Global masih memproduksi ponsel bermerek Nokia, namun mereka berencana beralih ke merek sendiri mulai 2026. Artinya, dalam waktu dekat, kita mungkin tak lagi melihat ponsel dengan nama Nokia di pasaran. Tapi sejarah dan warisannya akan tetap hidup, terutama di kalangan generasi yang tumbuh bersama dering klasik dan permainan Snake. Namun, apakah itu berarti nama Nokia akan hilang? Tentu tidak. Karena seperti yang kita lihat, Nokia telah berevolusi menjadi jantung dari sistem komunikasi global. Mereka bukan lagi majang di etalase toko, tapi fondasi dari setiap sinyal yang kita kirimkan setiap hari. Dari kertas hingga cloud, dari ponsel hingga pertahanan digital, Nokia adalah bukti bahwa transformasi total bukanlah hal mustahil. Bila kamu ingin kami membahas perusahaan-perusahaan lain yang mengalami transformasi drastis seperti ini, tulis di kolom komentar dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kamu jadi yang pertama tahu saat video berikutnya tayang di channel Kuak Fakta.